Megawati tiba di markas besar Fenerbahce dengan koper di tangan dan hati penuh harapan. Bandara Istanbul yang megah telah menyambutnya lebih dulu, namun kini ia melangkah ke medan sebenarnya, sebuah klub legendaris dengan ekspektasi setinggi langit. Di sana, manajemen menyambut hangat, senyum tersungging, tangan dijabat, janji-janji disampaikan. Namun ketika ia memasuki ruang latihan utama, suasananya berbeda. Para pemain hanya melirik singkat, sebagian bahkan tak menoleh sama sekali. Aura kompetisi dan keraguan terasa pekat di udara, seolah mengatakan, apa yang dia lakukan di sini. Megawati tahu ini bukan sekadar debut di liga asing. Ini adalah pertarungan untuk diakui, untuk mendapat tempat di antara bintang dunia. Ia sudah lama meninggalkan zona nyaman di Asia Tenggara, dan kini menantang dunia yang belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Di lorong menuju ruang ganti, ia berhenti sejenak, menghela napas. Langkahnya berat tapi pasti. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, batu paling keras pun bisa pecah oleh keyakinan yang tidak goyah. Latihan pertama berjalan canggung. Pelatih membagi kelompok, tapi Megawati lebih sering berada di pinggir. Ia mencoba mencairkan suasana, namun hanya beberapa yang menyambut dengan hangat. Kebanyakan lebih sibuk dengan dunia mereka sendiri. Melissa Vargas memimpin dengan dominasi. Arina Fedorovtseva, dengan teknik halus dan insting tajam, menjadi pusat perhatian. Megawati mencoba ikut ritme, tapi sulit. Setiap umpan yang ia eksekusi terasa seperti sedang diuji, bukan dilihat sebagai rekan. Namun ia tak berhenti. Setiap bola dikejar, setiap smash diberi tenaga maksimal. Meskipun tak ada tepuk tangan, ia tetap berlatih seolah sedang ditonton ribuan orang. Di dalam dirinya, suara kecil terus berbisik, buktikan, bukan hanya berbicara. Ketika latihan usai dan lampu mulai padam, Megawati masih tetap di lapangan. Ia berlatih servis sendirian, menghantam bola ke dinding seolah mengirim pesan. Aku tidak datang untuk jadi pelengkap. Malam pertama di asrama tim, Megawati sulit tidur. Ia membuka laptop, memutar pertandingan terakhir Fenerbahce melawan Vakif Bank. Fokusnya tertuju pada satu nama, Zehra Gunes, middle blocker yang menjulang dan ditakuti banyak lawan. Ia menonton rekaman itu berkali-kali, memperhatikan pola blok Zehra, jeda waktu lompatan, dan kebiasaan bergeraknya saat cover. Megawati mulai membuat catatan kecil di buku saku, analisis sederhana, tapi tajam. Ia tahu, untuk melampaui pemain lain, dia tak bisa hanya mengandalkan kekuatan. Di level ini, kemenangan ditentukan oleh kecepatan membaca momen, kecermatan memanfaatkan celah, dan keberanian untuk mengambil risiko di detik terakhir. Di tengah malam yang dingin, dengan cahaya layar menyinari wajahnya, Megawati tersenyum kecil. Ia belum mencetak 1 poin pun, tapi malam itu ia merasa telah menang satu hal, arah. Hari demi hari berlalu, dan Megawati menjelma jadi sosok yang berbeda. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Bahkan staf kebersihan pun mulai memperhatikannya. Gadis Asia itu latihan seperti mesin, bisik mereka. Latihan demi latihan, ia tak hanya menunjukkan teknik yang matang, tapi juga konsistensi. Meski belum dipilih dalam simulasi tim utama, para pelatih mulai mencatat namanya dalam diskusi. Ia mulai berdialog lebih sering dengan pelatih fisik dan analis video. Beberapa rekan mulai melirik, walau belum sepenuhnya menerima. Vargas masih menjadi ratu dalam serangan, Arina tetap anggun di pinggir. Tapi satu hal berubah, Megawati tak lagi dianggap asing. Ia mulai terlihat. Dan meskipun belum ada pengumuman resmi, Megawati tahu satu hal,
usahanya mulai menggoyahkan tembok sunyi itu. Pagi itu, ruang ganti dipenuhi suara sepatu menjejak lantai dan suara tawa kecil. Tapi mendadak semuanya terdiam. Selembar kertas ditempelkan di papan pengumuman, starting line up versus Vakif Bank. Mata semua pemain langsung terpaku pada nama-nama di daftar. Di barisan penyerang, satu nama yang tak disangka muncul, Megawati Hangestri Pertiwi. Tidak di bangku cadangan. Di line up utama. Suasana menjadi sunyi. Beberapa orang menoleh dengan ekspresi terkejut, beberapa hanya diam tanpa komentar. Melisa menatap sejenak, lalu kembali mengenakan sepatunya. Arina mengangguk singkat ke arah Megawati. Pelatih hanya berkata satu kalimat, bersiaplah. Tanpa penjelasan, tanpa pujian. Tapi bagi Megawati, itu lebih dari cukup. Istanbul Sports Hall penuh sesak. Sorakan penonton bergema seperti badai yang tak pernah reda. Megawati berdiri di sisi lapangan, mengenakan jersey kuning kebanggaan Fenerbahce, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Set pertama berlangsung keras. Vakif Bank bermain cepat dan tanpa ampun. Zehra Gunes memimpin blok seperti tembok baja. Megawati tampak gugup di awal, beberapa bola lepas dari kontrolnya. Namun satu momen mengubah segalanya. Sebuah umpan cepat datang dari setter, dan Megawati melompat. Smash kerasnya menembus blok Zehra, bola jatuh tepat di garis belakang. Penonton terdiam sejenak, lalu meledak. Itu bukan hanya poin pertama. Itu adalah deklarasi. Dunia mulai menoleh. Seolah dibangunkan dari tidur panjang, Megawati menjelma jadi badai. Set kedua dan ketiga menjadi panggungnya. Ia menyerang dari kiri, kanan, bahkan back row, semua dengan presisi dan kekuatan. Komentator Turki mulai menyebut namanya berulang-ulang. Megawati dari Indonesia. Luar biasa. Kamera televisi mulai lebih sering fokus padanya. Media sosial mulai ramai menyebut namanya, bahkan di negara asalnya. Zehra mulai kehilangan fokus, beberapa kali salah membaca arah. Pelatih Vakif Bank terlihat cemas, memberi instruksi cepat, sesuatu yang jarang terjadi pada tim setenang mereka. Megawati tak hanya mencetak poin. Ia menciptakan gelombang. Petir pertama telah menyambar di Istanbul, dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Set kedua menjadi titik balik tak hanya bagi pertandingan, tapi juga bagi dinamika tim. Perlahan, rasa skeptis mulai mencair. Vargas mulai memberi isyarat tangan, kode kerjasama. Arina, biasanya tenang, kini mulai tersenyum tiap kali Megawati mencetak poin. Pelatih Abondanza membaca situasi cepat. Ia mengubah pola rotasi, menjadikan Megawati sebagai poros utama serangan. Keputusan itu terasa seperti taruhan, tapi hasilnya mulai tampak. Serangan Fenerbahce kini lebih dinamis, lebih tak terduga. Megawati tak hanya mengisi peran, ia mengendalikan tempo. Smashnya mengobrak-abrik formasi lawan, dan servis floatingnya membuat libero Vakif Bank tergagap. Ruang yang dulu tertutup baginya, kini terbuka lebar. Sebuah sorakan terdengar dari bangku cadangan setelah poin ke-23. Kali ini bukan untuk tim, tapi untuknya. Di tengah lapangan, Megawati tidak tersenyum lebar. Ia hanya mengangguk pelan. Ia tahu, kepercayaan bukan datang karena diminta, tapi karena dibuktikan. Set ketiga berubah menjadi duel 1 lawan 1. Zehra Gunes, Ratu Blok Turki, mulai merasa terancam. Smash demi smash Megawati menembus blok yang dulu nyaris tak tertembus. Wajah Zehra tak lagi tenang. Di udara,
keduanya bertemu berkali-kali. Lompatan tinggi, tangan terkepal, sorotan mata tajam. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka. Megawati tak hanya membawa teknik, tapi semangat yang tak bisa dilawan oleh statistik. Di bangku pelatih, suasana tegang. Abondanza tak memberi banyak instruksi. Ia tahu, ini bukan soal taktik lagi. Ini adalah duel harga diri. Dan Megawati, dengan ketenangannya menggetarkan, tampil tanpa ragu. Ketika Megawati kembali menembus blok Zehra untuk keempat kalinya, stadion meledak. Zehra menunduk. Bukan karena cedera, tapi karena tahu, hari ini ada matahari baru yang bersinar di langit Istanbul. Setelah pertandingan, ruang ganti sempat sunyi. Semua masih menyerap apa yang baru saja terjadi. Namun pelatih Abondanza memecah keheningan. Ia menatap Megawati dan berkata, mulai hari ini, kita punya ujung tombak baru. Rekan-rekan setim, satu persatu, memberi tepukan di bahu. Melissa Vargas memeluknya lebih dulu, lalu Arina mengangkat jempol. Tak ada pidato panjang. Tapi Megawati tahu, ini adalah penerimaan sejati. Di latihan berikutnya, sesuatu berubah. Setiap bola kini diarahkan padanya. Tim mulai menyesuaikan diri dengan ritmenya. Bahkan strategi lawan di pertandingan berikut pun mulai dibuat dengan mempertimbangkan kehadiran nomor 17. Megawati tak pernah meminta menjadi pemimpin. Tapi justru karena itu, ia pantas mendapatkannya. Ia memimpin bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi yang berbicara lebih keras dari suara apapun. Kemenangan melawan Vakif Bank menyebar cepat. Dalam waktu 2 jam, nama Megawati menjadi trending di media sosial Turki, lalu Eropa, dan akhirnya global. Sorotan kamera, komentar analis, hingga highlight di YouTube semua menampilkan satu hal, smash mematikan dari pemain Indonesia. Berita itu sampai ke tanah air. Televisi nasional memutarnya berkali-kali, portal berita sibuk memberitakan prestasinya. Netizen mulai menulis, Megawati bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi Asia Tenggara. Di situs resmi Liga Turki, profilnya diperbarui. Kini ada statistik lengkap dan video. Fans mulai berdatangan ke latihan terbuka hanya untuk melihatnya dari dekat. Kaos bernomor 17 mulai terjual habis di toko-toko merchandise. Namun Megawati tetap tenang. Ia tak larut dalam euforia. Ia tahu, satu pertandingan tidak menjadikannya legenda. Tapi satu pertandingan bisa membuka jalan menuju legenda. Dan jalan itu kini telah terbuka lebar. Ketika ketenaran datang, godaan pun mengikuti. Dalam seminggu, 3 agen dari Italia, Jepang, dan Brasil menghubungi manajemen. Tawaran kontrak fantastis datang bertubi-tubi, termasuk iklan, endorsement, bahkan sinetron. Namun Megawati menolak halus. Ia tidak datang ke Turki untuk segera pindah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan kilas sesaat, tapi cahaya yang konsisten. Ia ingin membangun reputasi, bukan sekadar nama. Pelatih Abondanza terkesan. Kau tahu kapan waktu yang tepat untuk bersinar, katanya dalam satu sesi evaluasi. Megawati hanya menjawab singkat, saya belum selesai di sini. Fenerbahce, yang awalnya ragu padanya, kini melindunginya. Klub mulai memperkuat kontrak dan memberikan ruang khusus dalam strategi jangka panjang. Bagi mereka, Megawati kini adalah investasi utama. Sore itu, setelah latihan, Megawati membuka pesan masuk di Instagram. Di sana, sebuah pesan pribadi masuk dari akun resmi Zehra Gunes. Singkat, tapi menyentuh, kau menang hari itu.
Aku belajar banyak darimu. Terima kasih telah membuatku lebih baik. Megawati terdiam lama. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali. Dalam dunia yang penuh ego dan rivalitas, pengakuan seperti ini sangat langka. Ia merasa terharu, tapi juga bangga. Ia membalas dengan tulus. Kita semua belajar dari satu sama lain. Sampai jumpa di final. Momen itu menjadi titik balik emosional. Bagi Megawati, ini bukan lagi sekadar kompetisi, ini adalah kontribusi bagi dunia voli itu sendiri. Di cermin kamar, ia menatap dirinya sendiri. Ia bukan hanya perwakilan Fenerbahce. Ia kini menjadi simbol kekuatan dari Asia Tenggara. Dan simbol tidak boleh rapuh. Musim bergulir cepat, dan kini Fenerbahce berada di ambang final. Lawan mereka adalah tim tangguh, Akzajba. Dan bintang utamanya, Tijana Bošković, adalah legenda hidup. Semua mata tertuju pada duel besar itu. Latihan meningkat 2 kali lipat. Megawati dipersiapkan secara fisik dan mental. Ia diberi rekaman permainan Bošković, diminta menganalisis pola serangan. Tapi ia tahu, kali ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih stabil. Media mulai membangun narasi, Megawati versus Bošković. Fans menantikan pertarungan dua generasi, sang pendatang dari timur melawan Ratu Eropa. Dan Megawati tahu, dunia sedang menyaksikan. Di ruang ganti, sebelum pertandingan, Megawati berkata lirih pada dirinya sendiri, ini bukan soal kejutan. Ini tentang apakah aku layak bertahan di puncak. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Bošković langsung menyerang dengan kekuatan brutal, menunjukkan bahwa statusnya sebagai MVP dunia bukan tanpa alasan. Fenerbahce tertinggal, tapi tak panik. Megawati menunggu. Ia tak langsung meledak, tapi mengamati. Ia membaca pergerakan, menyesuaikan ritme. Dan ketika kesempatan datang, ia menghantam bola ke pojok tak terjangkau. Poin pertama dari dirinya membuat stadion bergemuruh. Setelah itu, intensitas meningkat. Smash demi smash, blok demi blok. Pertarungan itu bukan hanya soal fisik, itu adalah perang ketahanan, fokus, dan mental. Dan Megawati berdiri di tengahnya seperti batu karang. Di ujung set kedua, ia menatap ke arah Bošković. Bukan dengan arogansi, tapi dengan rasa hormat. Dalam hati, Megawati berkata, ini belum akhir cerita. Ini baru permulaan babak baru. Aku belum selesai.